Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 6 November tahun 2022 yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa tulisan ini adalah berasal dari Rasul Paulus, suratnya yang kedua kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bersyukur karena jemaat yang ada di Tesalonika, dan dia mengatakan bahwa Tuhan telah memilih mereka supaya diselamatkan. Tentu bahwa hal ini adalah bagian dari sukacita dari Rasul Paulus. Dia bersukacita karena firman Tuhan telah sampai kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan orang-orang yang ada di Tesalonika telah percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentu bahwa hal ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa kalau kita menganalisa dan melihat tulisan dari Rasul Paulus ini. Berarti bahwa jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa mereka adalah sudah menerima Yesus, dan firman Tuhan telah berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan jemaat di situ. Dan dalam beberapa hal nasihat ini kita dapat melihat bahwa salah satu hal yang senantiasa dihidupi oleh Rasul Paulus adalah terus mengucap syukur kepada Allah. Terus bersyukur kepada Allah di dalam kehidupannya, dan dia dapat menikmati setiap hidupnya, baik dalam susah maupun dalam hal sukacita. Sehingga dengan ucapan syukur yang dia naikkan kepada Tuhan membuat dia senantiasa mampu untuk tetap kuat, mampu untuk tetap memberitakan firman Allah, walaupun bahwa dia harus mengalami banyak sekali ancaman, banyak sekali ejekan, bahkan banyak sekali tantangan yang dia hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi dia sungguh bersyukur atas semuanya itu dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa rasa syukurnya itu karena Tuhan telah memilih orang-orang Tesalonika untuk diselamatkan oleh Tuhan di dalam roh yang menguduskan dan kebenaran yang mereka percayai. Tentu bahwa keselamatan itu yang telah diberikan Tuhan adalah pemberian Allah kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan kepada kita semuanya. Mereka diselamatkan dan mereka dipilih oleh Allah supaya mereka selamat. Mereka diasingkan
dan mereka ditarik, dibawa dari kegelapan kepada terang Kristus supaya mereka memperoleh keselamatan. Tentu hal ini adalah karena mereka menerima, karena mereka mau diajari dan mau dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan dan mengisi dirinya di dalam firman Tuhan. Karena mereka menerima Yesus dalam iman, karena mereka menerima ajaran firman Tuhan di dalam iman, maka mereka diselamatkan oleh firman Tuhan dan mereka percaya kepada kebenaran. Mereka percaya kepada Yesus dalam kehidupan. Lalu Rasul Paulus menjelaskan alasan jemaat di Tesalonika dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan untuk ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah suatu alasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa Tuhan yang telah memanggil mereka melalui pemberitaan Injil yang mereka sampaikan, yang mereka beritakan, sehingga mereka benar-benar memperoleh kemuliaan Yesus di dalam Tuhan kita. Oleh karena itu, bahwa suatu dampak yang sangat baik bagi mereka, bahwa tentu bahwa jemaat yang ada di Tesalonika telah meninggalkan manusia lamanya dan mereka telah menerima kemuliaan Kristus. Mereka telah mengenakan bahwa mereka adalah sudah menjadi milik Kristus, bahwa mereka tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi mereka telah menjadi milik Kristus. Kalau mereka sudah menjadi milik Kristus dan kalau mereka sudah percaya kepada Yesus, lalu Rasul Paulus berpesan kepada mereka, menasihati mereka dalam ayat 15, dan ini juga adalah tema khotbah kita. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran. Ibu bapak saudara-saudara, bahwa nasihat ini adalah disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jemaat itu bukan hanya menerima, tidak hanya percaya, tidak hanya mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus, tetapi supaya mereka tetap dan mereka benar-benar berdiri kokoh, berdiri teguh dan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi ancaman, bahkan ketika mereka menghadapi ajaran-ajaran yang sesat, mereka harus tetap berdiri kepada ajaran Yesus. Mereka harus tetap berdiri teguh kepada firman Allah. Mereka tidak boleh digoda dan mereka tidak boleh tergoda terhadap setiap godaan-godaan yang berasal dari dunia ini. Oleh karena itu begitu banyak nanti tantangan yang mereka hadapi. Begitu banyak ajaran-ajaran yang akan mereka terima nanti, ajaran-ajaran sesat dari orang-orang yang tidak suka akan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dari setan dan dari yang lain. Tetapi mereka harus tetap berpegang teguh supaya firman itu terus bertumbuh dalam kehidupannya dan menghasilkan buah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi, di sini sering sekali gagal sebagai orang-orang Kristen pengikut Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak mampu berdiri teguh ketika menghadapi persoalan. Tidak mampu berdiri teguh ketika menghadapi godaan. Tidak mampu berdiri teguh ketika menghadapi hawa nafsu dan lain sebagainya. Tidak mampu berdiri teguh ketika menghadapi uang, menghadapi harta, menghadapi jabatan. Dan firman ini mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh. Kita tidak tergoda dengan dunia ini. Kita tidak tergoda dengan apapun yang terjadi. Masalah yang kita hadapi pun itu tidak akan menggoyahkan iman kita, tidak akan menggoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi kita harus tetap berdiri teguh dan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Lalu di ayat 16 dan ayat 17 Rasul Paulus menyampaikan
Kiranya Tuhan Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Artinya bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, bahwa Tuhan terus menganugerahkan penghiburan abadi. Ketika kita menghadapi duka, maka Tuhan yang akan menghibur kita, Tuhan yang akan menolong kita, menopang kita dalam setiap kehidupan kita supaya kita tetap berdiri kokoh dan kuat. Dan kita telah dianugerahkan pengharapan baik, supaya dalam setiap kehidupan bahwa kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak pernah putus asa, tetapi kita terus berpengharapan, karena ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk hari yang akan mendatang pada sekarang. Ada yang akan kita terima yang lebih baik, rancangan Tuhan yang lebih baik, yang lebih indah, yang akan kita terima di hari esok, lebih baik daripada hari ini. Itulah kiranya yang menguatkan setiap orang yang percaya di Tesalonik, seperti yang dikatakan dalam ayat 17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita menyadari bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita adalah orang yang telah dipilih untuk diselamatkan. Dan orang yang dipilih dan diselamatkan itu harus tetap berdiri teguh dalam ajaran Yesus. Dan kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat bagi kita untuk menjalani kehidupan bagi kita. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu yang terus memberikan kami kekuatan, dan supaya kami tetap berdiri teguh di dalam firman-Mu, berdiri teguh di dalam ajaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.